Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @adelbert_rusty. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berdasarkan dari kejadian nyata, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ketika Sari Kesurupan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Menemani teman-teman sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dulu sempat terjadi di tempat tinggal saya. Seperti biasa, nama toko dan lokasi yang bersangkutan akan saya samarkan demi kenyamanan bersama. Malam telah larut, aku berjalan pulang ke rumah dengan mengendarai Vespa biruku. Rintik-rintik kecil masih membasahi langit, sisa dari hujan deras yang mengguyur beberapa saat yang lalu. Karena hujan tadi, terpaksa aku pulang pada jam nyaris tengah malam begini. Sore tadi aku mendapat SMS dari Burhan, salah satu temanku, untuk berkumpul di rumahnya malam ini. Katanya ada rapat penting menjelang pemilihan lurah yang akan digelar bulan depan. Rapatnya berlangsung lama dan terlalu banyak ngalor ngidul. Padahal aku tidak bisa kalau sampai pulangnya nanti kelewat malam. Sari, istriku tengah hamil tua. Usia kehamilannya sudah hampir di penghujung bulan yang ke-8. Terlalu riskan kalau ia harus aku tinggal lama-lama. Namun, sayangnya ketika aku hendak izin undur diri, tahu-tahu hujan tumpah dari langit begitu derasnya. Dengan hati terpaksa, aku pun kembali duduk di tempat sambil mengikuti jalannya rapat yang membosankan tersebut. Sampai hujannya menyisakan gerimis, buru-buru aku segera cabut meninggalkan rumah temanku itu. Kubelokkan stang motor memasuki satu gang. Gang ini merupakan jalur pintas yang menghubungkan jalan besar menuju ke arah komplek rumahku. Lebar jalannya tidak begitu luas, tapi masih bisa dilewati karena semainya lumayan mulus. Rumah-rumah warga yang sederhana berjejer di sepanjang gang, dan di tiap beberapa titik terdapat penerangan jalan. Rumah-rumah tadi berdiri menghadap ke sebuah parit kecil yang mengalir mengikuti alur gang tersebut. Biasanya, warga di situ menggunakan parit ini untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti mandi ataupun mencuci. Airnya pun cukup bersih. Di pinggir paritnya dibangun beberapa steher untuk memudahkan warga bila hendak beraktivitas di sana. Suasana gang begitu sepi dan lengang saat aku melintas. Maklum saja, di jam segini siapa juga yang mau keluyuran di luar rumah, pikirku. Tapi, mataku menangkap sesuatu di depan sana. Sambil berjalan pelan-pelan, kuperhatikan dengan seksama apa yang aku lihat barusan. Tapi, bukan sesuatu. Lebih tepatnya ada seseorang. Seseorang yang sepertinya sedang nongkrong pada steher di pinggiran parit. Makin dekat jarakku dengannya, semakin jelas pula bentuk orang ini. Posisinya tengah jongkok menghadap ke arah parit. Jadi yang kelihatan hanya bagian belakangnya saja. Rambutnya yang memutih terurai berantakan. Tubuhnya juga kurus dan agak kecil. Sosok tersebut mengenakan kemben seperti hendak mandi. Memang aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku memastikan jika sosok ini adalah seorang nenek yang berusia terlalu lanjut. Tapi, nenek-nenek gila mana yang nekat mandi pada tengah malam buta begini, di tengah hawa dingin seperti sekarang? Setan, gumamku agak panik saat menyadari sosok yang kulihat barusan bukan manusia asli. Begitu aku melewatinya, tiba-tiba saja tercium olehku semerbak bau anjir
yang begitu pekat. Baunya terlalu pahit di hidung. Aku meludah ke sebelah kiri untuk mengurangi rasa mual di perut. Dasar setan alas, aku memaki. Aroma tidak enak masih tercium, padahal jarak antara aku dan si nenek tadi sudah agak berjauhan. Ketika aku menoleh ke tempat dia jongkok tadi, sosoknya telah menghilang. Aku sedikit lega. Walau sempat timbul rasa panik tadinya, setidaknya aku masih bisa menguasai ketakutanku saat menyaksikan penampakan setan barusan. Sedikit ngebut, kembali kupacu motor menuju ke rumah yang sudah tidak begitu jauh lagi jaraknya. Namun, perasaanku tiba-tiba saja merasa tidak nyaman. Sari membukakan pintu rumah dengan tampak kusut. "Abang ini gimana sih? Udah tahu bini lagi bunting, bukannya pulang awal, malam-malam buta begini baru nongol." Ia mengomeliku dengan mulut dimonyokkan. "Maaf dek," gilaku cengengesan. "Hujannya kan deras banget, abang tunggu sampai berhenti. Kalau nggak gitu, gimana abang bisa pulang?" Sari malah menjawab dengan sengit. "Lalu ngapa nggak pulang sebelum hujan aja?" Aku memilih untuk diam. Untuk saat ini, Sari tidak boleh disanggah. Urusannya bisa panjang nanti. Lagi pula ia sedang mengandung. Aku tidak tega berdebat dengannya. "Aku mau ngelanjutin tidur dulu. Abang bersihin badan dulu, baru boleh masuk kamar," perintahnya sambil berlalu. "Iya," kataku dengan menghela nafas. Di jalan tadi ketemu setan, sampai di rumah malah diomelin bini. Duh, dasar apes. Batinku mengeluh. Sari sudah tergolek di atas kasur empuk ketika aku menuju ke kamar mandi. Setelah bersih-bersih, segera aku masuk ke kamar menyusulnya. Aku juga ingin langsung memejamkan mata. Berkali-kali sudah aku menguap saking ngantuknya. Di kamar, Sari yang tadinya sedang berbaring, kini tengah duduk dengan punggung tegak di atas tempat tidur. Ia menatapku dengan bibir senyum merekah. Aku merasa agak aneh dengan perubahan sikapnya ini. Tadi ngomel-ngomel, kenapa sekarang malah cengar-cengir ganjen? Edan. "Bang, sini deh bang." Sari memanggilku dengan penuh semangat. "Ada apa sih?" tanyaku sambil mendekat. Cepat-cepat ia merangkulku saat aku sudah berada di sampingnya. Senyumnya makin melebar, tapi senyuman itu lain, terkesan agak nakal dan seperti menginginkan sesuatu. Aku jadi bingung. "Bang, sadar gak?" tanya Sari. "Sadar apa?" balasku padanya. Jari-jarinya dimainkan ke bagian pundakku. "Kita kan udah lama gak begituan bang," katanya dengan nada manja. Aku mengernyitkan dahi, masih tidak mengerti. "Maksudnya gimana? Gak paham ah," tukasku. "Abang," bentak Sari, mukanya meremut. "Masa gak paham sih? Itu loh." Aku tertawa, tahu maksud pembicaraannya. "Oh yang itu ya," jawabku sambil membelai rambut Sari. "Perutmu udah segede itu, gimana caranya coba? Bahaya ntar," tolakku. "Tapi kan udah lama banget ini bang, ayo," celoteh Sari, masih ngeyel. "Aduh dek, abang gak berani, kalau perutmu kenapa-napa, nanti kan repot," gilahku. "Bisa kok bang, ayo dicoba yuk." Ia makin memaksa. Ia mencubit halus dadaku, rangkulannya semakin ketat mendekap. Entah kenapa Sari malam ini tidak pernahnya ia liar seperti sekarang. Mungkin salah makan atau memang gejolak hasratnya yang telah tertahan cukup lama sejak perutnya membesar. Sebenarnya aku pun ragu untuk melampiaskan keinginan yang sama karena takut resiko hamil besarnya itu. Tapi Sari tetap ngotot. Ia mencium wajah dan menggerayangi tubuhku. Aku jadi tergelitik dengan godaannya. Hingga diriku ikut terbawa suasana yang mendadak romantis. Tubuh Sari lalu kubaringkan dan mulai membalas ciumannya. Kedua tanganku menyingkapkan daster yang dikenakannya.
Sari mendesah penuh kepasrahan. Kuhirup dalam-dalam aroma di lehernya yang tercium malah bau anyir. Loh, kok, batinku. Aku masih ingat betul aroma ini. Aroma yang persis sama pada saat aku bertemu dengan sosok nenek di gang tadi. Seketika Sari tertawa, namun tawanya jenggal. Nadanya mengekeh, seperti suara orang tua, suara nenek-nenek. Aku terkejut. Otomatis kuhentikan aktivitasku di atas tubuhnya. Kutatap Sari lekat-lekat. Ekspresinya pun jadi menakutkan. Rambutnya juga acak-acakan. Matanya mendelik melotot menatapku. Dia terkekeh-kekeh sambil masih melempar bujuk rayunya. Oh berhenti bang, ayo dong bang, tanggung ini. Astaga, kata batinku. Baru sadar kalau Sari kesurupan. Pantas saja perilakunya jadi tidak wajar sedari aku pulang tadi. Melihat gelagatnya, kemungkinan ia dirasuki oleh nenek-nenek setan yang aku temui sedang nongkrong di parit pada gang tersebut. Sadar dek, sadar, istighfar, seruku padanya. Tetap saja Sari masih berusaha mencumbuku, tapi gerakannya semakin kasar. Bukan hanya hendak merangkul, tapi tangannya juga mencakar, bahkan menjambak rambutku. Wajahku jadi sedikit terluka karena keberingasannya. Ayo dong bang, lanjutin mainnya, ucap Sari semakin ngawur. Aku benar-benar cemas dengan kondisi perut Sari. Gerak badannya yang terlalu liar bisa berakibat buruk pada bayi yang dikandungnya. Di tengah kekalutan, untungnya aku masih dapat berpikir jernih dan cepat. Setelah susah payah berusaha lepas dari cengkraman Sari, dengan gesit aku berlari keluar dari rumah untuk mencari pertolongan terdekat. Tujuanku adalah kediaman Pak Tholib, yang lokasinya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalku. Pak Tholib ini seorang ahli pijat terapi. Konon di masa mudanya, beliau pernah mempelajari semacam ilmu putih. Tetapi di usianya sekarang yang mulai usur, beliau pensiun menekuni ilmu-ilmu tersebut. Namun kadang-kadang jika ada yang meminta bantuan soal perkara yang gaib, beliau tidak sungkan untuk datang membantu. Dengan agak keras, aku gedor pintu rumah Pak Tholib. Sebentar saja ia telah muncul dari dalam rumah. Syukur ia belum tidur. Aku ceritakan dengan ringkas maksud dan tujuanku menemuinya. Sontak, beliau langsung bersedia menolong. Sesampainya di rumah, Sari masih tertawa terkekeh-kekeh sendiri di dalam kamar. Penampilannya benar-benar berantakan. Daster yang tadinya ia pakai, sekarang telah terlepas dari tubuhnya. Untungnya ia masih memakai daleman, sehingga auratnya tidak terlalu terekspos. Di atas kasur, ia asik meliuk-liukkan tubuhnya seperti penyanyi Reza dalam video musik pertama. Duh Gusti, keluhku, tidak percaya melihat kelakuan istriku yang tengah kesurupan tapi agak lucu. Kenapa harus joget segala? Mending itu badan seksi. Sambil menahan malu, buru-buru kututupi tubuh Sari dengan selimut lebar. Sekejap kemudian ia meronta-ronta minta dilepaskan saat aku peluk dirinya. Pak Tholib berdiri tenang. Sorot matanya yang tajam mempelajari situasi yang tengah ia hadapi. Bang Sobri, Anda ketemu dengan seorang nenek-nenek ya? Tanya beliau kepadaku. Ada Pak, tadi saat saya pulang, aku menjawab. Ia mengelus jenggotnya yang tipis. Itu nenek ngikutin Bang Sobri pulang, lalu ngerasukin si Sari. Kalau saya lihat, kayaknya dia naksir sama kamu, tukas Pak Tholib. Lalu ia tertawa kecil. Aku tertawa juga, tapi tawaku datar. Sudah aku tebak juga jika setan tersebut memang membuntutiku hingga ke sini. Pasalnya, bau anyir yang khas itu terus mengikutiku, bahkan saat aku menginjakan kaki di depan pintu rumah. Yang tidak dapat aku terima, ternyata aku ditaksir oleh setan yang berwujud nenek-nenek tadi. Sungguh tidak terkirakan oleh benakku sebelumnya. Aku jadi shock mendengar kabar buruk ini.
Nggak apa-apa, dia nggak berbahaya kok. Cuma kasihan juga istrimu, sampai kena getahnya juga. Ucap Pak Tolib seraya memegang ubun-ubun Sari. Lalu beliau berbisik pelan, kemudian menarik telapak tangannya dari kepala Sari. Sekejap tubuh Sari pun jatuh lemas. Yang tadi tertawa-tawa dan berontak penuh nafsu, sekarang ia terkulai lemah dalam pelukanku. Sungguh ajaib, dan sepertinya ia mulai berangsur pulih. Dek, panggilku, memastikan Sari kalau ia telah bebas dari kerasukannya. Ia menyahut dengan tangis ketakutan. Bang, tadi ada nenek-nenek muka serem masuk ke kamar kita bang. Dia deketin aku. Habis itu aku udah gak inget apa-apa lagi bang. Ceritanya sambil menangis. Aku tenangkan dia seraya mengusap-usap rambutnya. Udah, dia cuma iseng aja. Jangan khawatir. Dia udah saya usir pergi. Ucap Pak Tolib santai. Makanya, Bang Sobri, jangan suka pulang kemalaman kalau istri lagi hamil. Takutnya ya, kejadian gak terduga kayak gini ini. Lanjutnya bijak. Iya pak, saya kapok. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau gak ada bapak, gak tahu deh saya. Kataku penuh rasa sesat. Kalau semua udah beres, saya mau izin pamit dulu ya. Udah ngantuk berat saya. Tukas Pak Tolib. Lalu ia menguap lebar. Sekali lagi, terima kasih banyak ya pak. Maaf udah ngerepotin. Kataku sambil tidak lupa mencium punggung tangannya yang terasa dingin. Kuantarkan beliau sampai ke teras rumah. Dan akhirnya aku rangkul erat tubuh Sari dengan perasaan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, tanpa berlama-lama, aku bawa Sari ke klinik dokter kandungan. Aku sangat cemas akan kesehatan Sari dan juga kehamilannya setelah kejadian aneh tadi malam. Setelah diperiksa, baik kondisi Sari dan bayi di dalam perutnya ternyata baik-baik saja. Ucapkan syukur berkali-kali. Hanya saja, Sari masih merasa lemah. Namun ia cuma perlu beristirahat yang cukup, begitu kata si dokter. Kami berdua tiba di rumah saat Pak Tolib lewat dengan mengendarai motor tuanya. Ketika melihat kami, ia berhenti untuk singgah sejenak. Dari mana kalian? Sari udah mau beranak ya? Tanyanya dengan ramah. Belum pak, habis meriksa kondisinya setelah kejadian yang tadi malam. Jawabku malu-malu. Kejadian yang tadi malam? Emang ada kejadian apa? Tanya Pak Tolib dengan nada bingung. Aku dan Sari saling berpandangan. Loh, masa bapak udah lupa? Kan bapak sendiri yang suami saya panggil ke rumah ini semalam, terang Sari. Namun Pak Tolib masih nampak kebingungan dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian aku dan Sari menceritakan ulang peristiwa kesurupan semalam pada beliau. Bisa jadi ia mudah lupa karena faktor usianya. Walaupun sebenarnya agak janggal kalau ia gampang lupa begitu cepatnya. Pak Tolib menggaruk-garuk kepalanya yang dipenuhi uban. Rona wajahnya masih menyiratkan kesan tidak mengerti. Aneh juga, saya nggak tahu ada kejadian yang seperti kalian bicarakan sekarang. Seingat saya, nggak ada tuh saya datang ke sini tadi malam. Jelasnya lagi. Sari jadi agak berat. Dikiranya Pak Tolib sedang bercanda. Lah, bapak yang nyembuhin saya kok. Malahan Bang Sobri yang pergi jemput di rumahnya bapak. Repet Sari. Masalahnya, tadi malam saya nggak ada di rumah. Saya nginep di tempat sepupu karena nggak bisa pulang gara-gara hujan deras malam. Ini saya aja baru mau pulang ke rumah kok. Pungkas Pak Tolib dengan nada tegas dan serius. Untuk yang kedua kalinya, aku dan Sari saling berpandangan. Kami benar-benar kebingungan. Ia memeluk lenganku kuat-kuat, lalu bergidik. Kalau bukan Pak Tolib, jadi siapa dong bang yang datang ke rumah kita semalam? Bisik Sari dengan suara bergetar. Lidahku keluh, aku terdiam membisu, tidak tahu entah harus menjawab apa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.